Selamat datang dalam pembelajaran prakarya kelas 7 dengan bab teknologi konstruksi miniatur rumah. Kali ini kita akan mempelajari teknologi konstruksi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ya. Bye. Pada pembelajaran kali ini kita akan lebih fokus tentang teknologi konstruksi, mulai dari perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. 1. Perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam, sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu, manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhirnya, manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Misalnya, dahulu sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Tembok dianggap lebih kukuh dan lebih kuat. Saat ini telah banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. 2. Jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air. Pekerjaan konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu A. Proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Namun, biasanya khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. B. Proyek konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. C. Proyek konstruksi teknik sipil. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat, tingkat nasional, atau pemerintah daerah, tingkat kabupaten atau kota. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting, walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak dan mengutamakan pelayanan masyarakat. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Beberapa jenis proyek konstruksi teknik sipil antara lain proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. D. Proyek konstruksi bangunan industri. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. 3. Fungsi teknologi konstruksi.
Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Ayo belajar channelnya agar kamu mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Ayo!